Hai guys, kembali lagi bersama aku, Leonie di YouTube channelku. Oke guys, jadi pada video kali ini aku ingin menjawab salah satu pertanyaan yang belum sempat aku jawab di video Q&A yang pertama. Pertanyaannya itu dari Livia tentang gimana sih cara untuk menjadi ketua OSIS. So, pada video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang proses perjuanganku dan pengalaman aku untuk menjadi seorang ketua OSIS di SMA Santa Ursula Jakarta. Dan kalau video ini nanti kepanjangan, aku bakal jadi ini 2 part. Daripada lama-lama lagi, let's go! Oke guys, jadi semuanya itu berawal dari sebuah mimpi. Waktu kelas 7 SMP, aku tuh orangnya masih polos banget, dan kalau ngomong tuh kadang-kadang suka ngasal, asal nyeplak aja gitu. Terus tiba-tiba suatu hari itu ada pembukaan rekrutmen untuk pengurus OSIS yang baru. Pas aku liat pengumumannya tuh, wah aku excited banget tuh. Aku pulang ke rumah, aku ngomong ke papa mama aku, kayak, "Pa, Ma, itu OSIS sudah dibuka tuh rekrutmen buat yang baru. Aku mau ikut dong." Biasalah waktu masih kelas 7 aku apa-apa harus ngomong gitu ke orang tua. Terus mereka nanya ke aku, "Emang kenapa kamu mau daftar jadi OSIS?" Ini dengan asal nyeplaknya aku ngomong, "Biar aku jadi ketua OSIS, kenapa?" Pas mereka dengar aku ngomong kayak gitu, mereka tuh shock dan kaget, dan mungkin dalam pikirannya mereka ngomong kayak gini ya, "Nih anaknya baru aja sekolah 3 bulan 4 bulan udah mikir jadi ketua OSIS aja." Terus mereka ngomong ke aku, "Kenapa harus kelas 7 sekarang sih jadi OSISnya? Yaudah nanti kelas 8 aja lah, yang penting adaptasi dulu di sekolah. Nanti kalau bisa adaptasi ya baru kamu ikut kegiatan OSIS, nggak apa-apa." Aku bilang lagi, nggak bisa, kalau menjadi ketua OSIS tuh harus dari kelas 7, kelas 8 tuh nggak bisa jadi ketua OSIS, palingnya ya jadi wakil ketua OSIS. Terus akhirnya debat, dan aku memutuskan ya udah deh, aku ikut dulu omongan orang tua. Tahun ini aku nggak usah daftar jadi OSIS dulu, aku merelakan keinginan ngasalku untuk menjadi seorang ketua OSIS. Yang penting aku bisa adaptasi dulu sekolah, nanti kedepannya baru aku ikut kegiatan-kegiatan lain. Akhirnya 1 tahun terlewati dan aku udah duduk di bangku kelas 8 SMP. Nah, pada saat rekrutmen OSIS baru udah dibuka lagi, aku langsung daftar karena aku hari sebelum-sebelumnya udah ngomong ke orang tuaku kalau misalkan aku emang mau daftar OSIS di kelas 8 ini. Apalagi aku udah membuktikan kepada orang tuaku kalau misalkan aku bisa adaptasi di sekolah yang baru dengan cara peringkat 3 besar waktu itu di kelas aku. Sesudah daftar itu, aku mengikuti semua proses pemilihan OSISnya itu, baik dari tahap pra-LDK 1, terus pra-LDK 2, sampai akhirnya bisa lolos ke tahap LDK. Nah, setelah tahap LDK, aku bersama 5 teman aku dipanggil sama pembina OSISnya. Dan aku dikabarin kalau misalkan aku terpilih menjadi salah satu kandidat calon wakil ketua OSIS untuk periode yang baru. Wah, pas dikasih tahu itu ya, beneran aku seneng dan excited banget, karena kalau misalkan menjadi salah satu kandidat calon wakil ketua OSIS atau ketua OSIS, itu otomatis langsung masuk OSIS dan berada di seksi inti. Dan bener-bener aku nggak mengharapkan apapun saat pemilu nanti. Jadi kalau misalkan hasilnya mau menang atau kalah, aku udah bersyukur banget karena aku udah bisa berdiri di posisi ini. Ya, dan bener aja gitu, waktu pemilu SMP itu aku kalah. Jadinya aku masuknya ke jabatan sekretaris 2 inti. Tapi anehnya ya, beneran nih, pada saat aku dikasih tahu kalau misalkan aku jadi sekretaris 2 inti, aku malah seneng banget karena aku merasa dalam diri aku tuh aku belum siap untuk jabatan setinggi itu. Dan sepertinya ya emang jalan Tuhan juga, dimana jalan tersebut membawa aku untuk belajar lebih banyak lagi. Misalkan aja membuat notulen, terus membuat proposal. Apalagi saat periode aku menjabat, sekolahku itu ngadain sebuah cup namanya Summer Cup, dimana aku tuh bisa belajar lebih banyak lagi tentang gimana sih cara menghandle sebuah acara besar. Karena pada saat itu kan waktu SMP panitia itu nggak sedetil waktu SMA, jadinya masih ada berapa panitia yang sering nangkep, dan aku salah satunya. Jadi aku sekretaris dari acara tersebut, tapi aku juga ngerangkep di bagian seksi lombanya. Jadi aku ngasih proposal ke tiap sekolah-sekolah, terus setiap pulang sekolah dimana teman-teman aku
buru-buru pulang ke rumah. Aku bukan pulang ke rumah, aku malah ke ruang tata usahanya untuk nelfon sekolah-sekolah yang udah aku kasih proposal tadi. Aku nelfonin supaya mereka tuh bisa ikut di acara Salmar Cup ini. Aku nelfonin kayak, halo, ini dari SMA Santa Maria, kita tanggal segini sampai segini, waktu itu tanggal 13 sampai 16 September kita akan ada cup dengan ada lomba ini. Apakah dari sekolah ini berminat untuk ikut? Nah, itu kerjaan aku setiap hari. Itu adalah salah satu contoh hal yang sangat simpel tapi ternyata memiliki dampak dan efek yang sangat besar untuk kinerja aku di SMA nanti. Oke, masa-masa OSIS di SMP pun telah terlewati dan gak sadar tiba-tiba aku udah duduk di kelas 10 SMA. Ya, kembali lagi seperti masa-masa kelas 7 SMP di mana sekolah baru, lingkungan baru, jadi harus butuh adaptasi lagi. Awalnya aku nggak berniat untuk daftar OSIS di SMA karena emang ya di Sanur tuh tugas-tugasnya berat kan, pelajarannya berat, dan aku takutnya jadi keteteran dan nggak bisa bagi waktu. Tapi pas pendaftaran OSIS itu dibuka, biasalah kita tuh sering nanya-nanya sama teman kayak daftar gak. Dan pas aku nanya ke teman-teman aku yang dari Salmar juga, overall mereka daftar OSIS. Terus aku nanya ke teman-teman volley dan teman-teman sekelasku, dan rata-rata mereka juga coba OSIS. Dan pada saat itu beneran aku tuh bimbang banget karena dengan teman-teman aku yang pada daftar juga, secara nggak sadar aku jadi ikutan terdorong untuk mau coba OSIS lagi di SMA. Apalagi orang tua aku udah nggak ngelarang aku buat daftar OSIS di SMA dengan pertimbangan bahwa aku udah SMA, aku udah lebih dewasa, aku bisa ngambil keputusan sendiri asalkan aku mau mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dan ya udah, akhirnya aku daftar OSIS di kelas 10. Nah, kaderisasi OSIS di Sanur itu biasanya dilakukan setiap habis penilaian akhir semester atau PAS. Tapi biasanya kalau habis PAS itu, aku dan temen-temenku itu sering banget hangout buat merayakan kebebasan karena udah free dari tugas dan ulangan kan. Kebetulan banget pas itu, aku udah ngerencanain mau ke Dufan. Tapi tiba-tiba aku dikasih tahu kalau misalkan kaderisasi dimulai pada saat aku mau ke Dufan itu. Wah, beneran sih pas dikasih tau aku lemes banget karena baru aja pengen hiburan gitu, tiba-tiba harus udah kaderisasi lagi. Dan satu kata yang terlintas di benakku adalah kabur. Ya walaupun akhirnya aku nggak jadi kabur karena aku emang udah komit sama diri aku sendiri kalau aku mau ngejalanin semua rangkaian proses kaderisasi dari awal sampai akhir. Masa aku udah berani daftar tapi aku nggak bisa bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Lalu pas kader udah dimulai dan kasih tahu nih tugas-tugasnya ada apa aja, ampun dah, aku beneran kaget banget karena bandingin OSIS SMP itu kaderisasi levelnya tuh segini. Jadi kalau SMA tuh segini levelnya, jadi kayak beneran perbandingan terlalu jauh dan lebih susah banget. Aku awalnya udah mau nyerah aja, tapi kembali lagi karena aku udah komit dari awal, akhirnya aku jalanin semuanya sesuai dengan kemampuan aku. Dan aku nggak percaya banget aku bisa lolos sampai ke tahap LDK. Di tahap LDK ini, aku orangnya yang biasanya aktif, entah kenapa di LDK ini aku jadi orangnya pendiam banget dan mungkin minder sama diri sendiri kali ya. Karena aku ngeliat teman-teman aku yang masuk LDK itu udah jadi pengurus OSIS juga waktu SMP, dan mereka juga dari Sanur, jadi kemungkinan keterima di OSIS SMA tuh lebih besar daripada yang OSIS dari sekolah lain. Lalu pas pengumuman di aula, kakak kelas aku ngomong, bendahara sosial dari kelas 10 sosial 2 nomor absen 20, Leoni Novina Sutino. Wah, aku denger aja nggak percaya, aku speechless, aku cengok. Bahkan mungkin kakak-kakak kelasku yang lain juga pada kaget aku bisa masuk karena selama LDK tuh aku beneran pendiam banget dan udah pasrah aja kalau misalkan aku nggak akan diterima di OSIS SMA. Karena kakak kelas dan teman-teman seangkatan aku sendiri juga masih banyak kenal sama aku akibat aku satu-satunya kelas 10 yang berasal dari Sanmar. Jadi itu aku bisa dibilang aku rada ansos dan pendiam banget pas awal-awal periode menjabat. Misal saat ada grup chat teman-teman seangkatan kelas 10 aku tuh nge-line ngasih ide tentang kegiatan-kegiatan baru, sedangkan aku sendiri aku cuma bisa ngeliatin grup chatnya doang dan baca doang karena aku beneran gak kenal siapa-siapa dan aku masih gak berani untuk menunjukkan diri aku. Tapi untungnya teman seksi aku di sosial yaitu Lola dan Pamela,
benar-benar membantu aku beradaptasi dengan baik sampai aku bisa dipercaya kakak kelas untuk menjadi seksi lomba Zila 2019. Terima kasih guys. Di seksi lomba Zila 2019, aku benar-benar menunjukkan segala yang terbaik dari dalam diri aku, karena ternyata pengalaman yang aku dapat dari sekretaris Merkap waktu SMP membuat aku dapat bekerja dengan sangat baik dalam periode OSIS 2019-2020 ini. Tak terasa aku udah di kelas 11 aja, dan pada tahun ini aku wajib untuk daftar OSIS lagi karena emang udah ketentuannya gitu. Kalau misalkan kelas 10 udah keterima OSIS, kelas 11 nya harus daftar lagi. Dan pada tahun ini aku niatnya mau daftar jadi bendahara BP Inti. Aku udah daftar isi Google Form ya, terus tiba-tiba aku dikontak sama kakak kelas aku. Aku inget banget, itu hari Sabtu setelah PAS Bahasa Jerman dan Seni Budaya. Aku dikontak sama kakak kelasku kayak, "Le, kamu beneran gak mau jadi cakatos?" Aku bacanya itu sebenarnya shock dan kaget, karena aku sebenarnya masih insecure sama diriku sendiri dan merasa kalau misalkan teman-teman aku yang lain itu jauh lebih berpotensi daripada aku untuk jadi cakatos. Serta aku tuh takut sama proses kaderisasinya karena tahapannya sebenarnya sama. Tahap 1-nya itu pengumpulan tugas, tahap 2-nya wawancara, tahap 3-nya LDK. Tapi perbedaannya ada satu tahap tambahan lagi, yaitu tahap pemilu. Terus dari situ aku mulai merenung dan mikir, ya juga ya, apa aku ambil kesempatan ini aja ya, soalnya kan nggak mungkin kesempatan untuk menjadi ketos itu akan datang lagi, dan ini adalah kesempatan seumur hidup aku. Apa aku daftar aja ya, urusan nanti mau jadi ketos atau enggak, biarkanlah proses kaderisasi ini menjadi bagian pembelajaran untuk aku ke depannya. Jadi abis itu aku ngomong ke kelas aku, "Oke kak, aku mau jadi caketos." Sebenarnya pada awalnya aku merasa lebih santai, karena untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya aku merasa aku udah pernah ngalamin itu di kelas 10, jadi aku udah tahu setidaknya apa yang aku harus lakukan di kelas 11 ini. Cuman ternyata salah besar, karena ternyata di kelas 11 itu lebih berat karena kita memegang sebuah beban dan mental dimana kita harus ngelakuin yang terbaik untuk menjadi contoh bagi kelas 10 yang akan mau masuk OSIS gitu loh. Aku nggak bakal jelasin secara detail setiap tahapnya itu aku ngapain aja, karena nanti bakal jadi spoiler kepada adik-adik kelasku. Cuman aku bakal sharing tentang tragedi-tragedi yang nggak pernah aku alami di kelas 10, tapi aku alami di kelas 11. Dan ternyata tragedi-tragedi itu cukup membuat aku nggak percaya sama diri aku sendiri dan sampai mental breakdown. Nah, kalian pasti penasaran kan tentang apa sih tragedi yang aku alamin di kaderisasi kelas 11? Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan ditunggu part 2-nya. See you next video!